Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arya Ditya Diwangkara dengan NIM 120119145. Di sini saya akan merangkum dan menjelaskan studium general yang saya ikuti, yaitu Gen Z, generasi emas melek finansial. Uh, Studium general ini diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Industri pada 25 November tahun 2023. Nah, sebelum memulai ringkasannya itu, yang pertama-tama kita harus mengetahui arti dari Gen Z sendiri itu. Nah, jadi Gen Z itu merupakan singkatan dari generasi Zoomer. Atau generasi Zoomer itu merupakan berdasarkan pengertian yang ada di Indonesia merupakan orang-orang yang lahir dari rentang tahun 1997 hingga tahun 2012. Nah, itu merupakan dari pengertian Gen Z di Indonesia dan rentang umur lahirnya. Dan mayoritas kebanyakan penduduk sekarang di Indonesia itu sedang berada di generasi yang paling banyak adalah generasi Z atau Gen Z ini sendiri. Nah, kemudian masuk ke pembahasannya yaitu yang dalam studium general yang diikuti itu ada dua topik. Yang pertama, generasi Gen Z dan finance, dan kemudian entrepreneurship di Gen Z atau Gen Z. Nah, yang pertama itu kan Gen Z and finance. Nah, terkadang generasi Z itu merupakan orang-orang yang paling banyak merasa FOMO lah, atau fear of missing out, atau takut ketinggalan tren atau ketinggalan zaman. Nah, sebabnya itu ya tadi disebabkan oleh karena tidak mau ketinggalan zaman. Nah, akibatnya dari tren tidak ingin ketinggalan zaman itu banyak jadi masyarakat konsumtif itu dari generasi Z, sehingga banyak generasi Z itu yang merasa uangnya itu cepat habis gitu kan. Nah, kemudian dari itu, selain dari takut FOMO, nah Gen Z sendiri itu merupakan orang yang bisa dibilang masyarakat yang konsumtif lah, paling banyak konsumtif. Dia sering jajan di uh, marketplace online seperti Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Nah, kemudian itu Gen Z itu merupakan generasi yang serba instan atau ingin cepat instan lah. Salah satunya adalah ketika kita ingin makan dulu. Nah, mungkin dulu sebelum ada teknologi yang udah canggih sekarang lah, mungkin tahun 2005, 2006-an itu bisa dibilang kan orang-orang masih mencari makan ya jalan gitu kan, atau keluar dengan tenaga sendiri. Nah, sekarang dengan dimudahkan yang teknologi, ada yang namanya Gojek atau pesan makan secara online. Nah, jadi menyebabkan Gen Z itu ingin serba instan dan ingin makan makanan yang istilahnya enak lah. Kan seperti kita tahu, kita membeli di aplikasi online dengan data langsung, harganya pasti lebih tinggi di online ya. Jadi itulah maka menyebabkan adanya studium general ini kesalahan keuangan yang ada di dalam Gen Z. Nah, kemudian yang satu pada kesalahan generasi Z ini tidak di bidang finansial itu, mereka atau saya sebagai generasi Z itu tidak memiliki pos keuangan dan tujuan keuangan. Nah, seperti misalnya kita kuliah nih, saya kuliah. Nah, ketika dapat kiriman uang bulanan itu tidak ada pos keuangan, maksudnya tidak disimpan di, misalnya hanya punya satu rekening bank gitu. Nah, dia tidak menyimpan keuangan lainnya di rekening yang lain, sehingga menyebabkan uang tersebut sering dipakai, dan dia tidak punya tabungan untuk selanjutnya, atau mungkin untuk bulan kedepannya yang kita tidak tahu kan apa pengeluaran untuk bulan depan. Nah, kemudian itu yang tadi disebutkan, karena masyarakat konsumtif, Gen Z ini lebih mengutamakan gaya hidup dibandingkan kebutuhan hidup. Kita sering kebanyakan mungkin ingin beli baju baru, atau mungkin ganti HP yang versi terbaru, atau bahkan ada yang hingga dia pinjol lah, atau pinjam ke sana kemari, hingga ada istilah yang namanya gali lubang tutup lubang. Nah, kemudian itu
Gen Z itu sering ada namanya tanda kutipnya self reward. Apa merupakan reward yang didapatkan setelah dia menyelesaikan mengerjakan sesuatu. Nah, dari itu mereka membeli sesuatu yang banyak atau bahkan mungkin bisa melebihi dari pemasukan dia atau pengeluaran hariannya dia. Nah, dia berlindung dari kata self reward itu. Nah, kemudian itu yang terakhir, tidak memiliki dana darurat, yang merupakan salah satu hal terpenting dari kehidupan gitu. Kita pasti ada namanya momen yang tidak kita ketahui, jadi makanya harus adanya dana darurat. Nah, setelah dari kesalahan-kesalahan tersebut, pasti kita harus membuat namanya pos keuangan. Pos keuangan ini dibagi menjadi tiga, yaitu rekening untuk kehidupan sehari-hari atau living, kemudian untuk penyimpanan atau tabungan, dan terakhir adalah untuk entertainment atau bersenang-senang. Nah, yang pertama itu untuk living atau kehidupan sehari-hari, itu digunakan sebesar dari uang yang kita terima itu 50%. Nah, untuk penyimpanannya sendiri bisa ditaruh di tunai atau rekening utama kita atau bisa disebut rekening operasional lah, atau mungkin ada di dompet elektronik seperti contohnya Dana, OVO, GoPay dan lain-lainnya. Nah, kemudian masuk kedua itu rekening penyimpanan atau tabungan itu sebesar 30%. Jadi sehingga totalnya 80% tadi. 30% ini merupakan uang tabungan gitu. Dari misalnya kita dapat 1 juta, 50% berarti 500 ribu. Nah, 300 ribunya itu disimpan untuk tabungan itu. Bisa tabungan sendiri tuh kita membuat rekening baru khusus tabungan, atau kita uh, investasi di pasar uang, atau investasi di emas, atau model-model model-model investasi lainnya. Dan yang terakhir 20% itu untuk entertainment. Nah, entertainment ini bisa kita tahu lah untuk bersenang-senang. Nah, itu uh, bisa dialokasikan sebesar 20%. Bisa dimasukkan mungkin ke rekening tabungan atau rekening tabungan yang tadi 30% itu, atau bahkan hanya disimpan di tabungan di dompet elektronik tadi itu. Nah, kemudian itu beberapa kesalahan dari Gen Z ini, mereka tidak memiliki aplikasi pengatur keuangan. Nah, seperti kita tahu kan teknologi sudah berkembang pesat gitu. Mungkin ada beberapa orang yang sudah melakukan menghitung pemasukan dan pengeluarannya, atau mungkin bisa ditulis di buku atau di eh, catatan-catatan lainnya. Nah, atau juga sekarang bisa menggunakan teknologi gitu. Kita kan udah memiliki smartphone gitu atau HP pintar lah, seperti kita sebut itu. Nah, ada beberapa aplikasi pengatur keuangan itu, seperti yang pertama ada aplikasi wallet, finansialku, yang ketiga itu ada catatan keuangan, dan yang terakhir Severan. Nah, saya sudah memakai dua yang terakhir ini, yaitu catatan keuangan dan Severan. Itu sangat membantu lah untuk menghitung apa pengeluaran kita, terus dana-dana yang keluar gitu selama kita menjalani 1 bulan inilah. Misalnya bulan Desember ini kita mengerjakan keluar atau ada kerja kelompok itu, kita menulis pengeluaran di uang tabungan tersebut gitu di aplikasi elektronik tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, setelah melakukan cek finansial dengan aplikasi mengatur keuangan, masuk ke bagian investasi. Nah, seperti kita tahu tadi, setelah kita melakukan tabungan gitu, setelah menyimpan dari uang bulanan kita, uang kiriman itu kita menyimpan tabungan. Nah, kadang tadi seperti yang disebutkan di awal itu, kita menyimpan uang tapi tidak tahu untuk apa gitu. Nah, ini merupakan salah satu tips untuk investasi bagi kita seorang yang pemula, yang baru ingin terjun gitu. Kita misalnya sering menyimpan tabungan tapi nggak tahu untuk apa gitu kan. Nah, ini merupakan tips untuk investasi. Yang pertama itu pasti pahami dulu tujuan dari mengikuti investasi tersebut. Karena kadang orang itu tidak paham mengapa investasi itu, dan
tidak tahu jangka waktu berapa lama yang digunakan. Misalnya investasi saham gitu, dia hanya nyimpen saham, terus misalnya dia buka e-commerce gitu, terus melihat ada barang yang bagus yang diinginkan, nah dia kemudian nariklah uang dari investasi saham tersebut. Nah jadi seperti percuma gitu, hanya menyimpan sebentar lalu dikeluarin lagi. Dan kemudian itu pasti kita tidak, kadang beberapa orang tidak paham gitu untuk pemula investasi yang menyertai produk investasinya tersebut. Kan investasi itu ada banyak, seperti yang ada di pasar uang itu seperti surat berharga, terus saham, yang ada di reksadana itu ada seperti pasar uang campuran, saham, atau lainnya gitu. Nah, reksadana kan adalah wadahnya gitu untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga. Nah, reksadana itu terdiri dari pasar uang, terus pendapatan tetap, reksadana campuran, dan saham. Dari keempat yang disebutkan ini beda-beda lah. Apa resiko dari investasinya? Ada yang high risk, high return, atau apa return tinggi, terus resiko tinggi, ada low risk, low return, atau resiko rendah, tapi apa kita mendapatkan imbal hasil yang kecil gitu, ataupun lain sebagainya, beda-beda. Nah, yang kemudian itu ada namanya tidak punya target kapan dan investasi itu akan dicairkan. Nah, seperti tadi kita menyimpan uang terus itu di bagian investasi itu bagus. Cuman jika kita disimpan terus, kadang kita tergiur gitu untuk membelanjakannya karena misalnya kita masukkan 300.000, nah bulan ke depan udah 600.000 gitu, pasti kita istilahnya hilaf lah buka-buka e-commerce itu kan, ngelihat, oh ini barangnya bagus nih, nah kita cek ternyata harganya di bawah dari harga yang di bawah dari apa investasi kita gitu. Nah, kita melihat misalnya pengeluaran bulanan udah tipis gitu. Nah, kita lihat dari ternyata masih punya apa di tempat investasi lain seperti apa reksadana tadi. Nah, terus kepincut lah untuk beli apa untuk dijual gitu kan dari reksadananya. Nah, jadi kita itu harus tahu kapan harus membeli dan menjual hasil dari investasi tersebut gitu kan. Nah, yang kemudian yang terakhir itu tidak tahu menempatkan atau berinvestasi di perusahaan yang mana. Nah, jadi di reksadana itu kita berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang telah disediakan oleh uh, IDX atau indeks pasar uang kalau nggak salah. Nah, jadi kita itu harus tahu, jadi sering harus mengecek di bursa saham Indonesia terkait kenaikannya dari perusahaan tersebut, terus penurunannya. Nah, kita harus sering melakukan pengecekan di bursa saham Indonesia. Nah, ini ada beberapa contoh aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan investasi di reksadana. Yang pertama ada aplikasi Bibit, dan yang kedua ada aplikasi Bareksa. Nah, kemudian masuk ke topik yang kedua yaitu entrepreneurship di Gen Z. Nah, pertama-tama pasti kita tahu apa pengertian dari entrepreneur sendiri lah. Jadi entrepreneur sendiri itu merupakan usaha kreatif dan inovatif dengan cara melihat peluang atau menciptakan dan akan direalisasikan menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah secara ekonomi. Nah, kemudian ada beberapa tips untuk memulai bisnis. Yang pertama pasti kita harus memiliki niat dan keyakinan lah. Misalnya kita ingin ada kepincut niat untuk membuat bisnis kecilan gitu, seperti hanya berjualan dagangan makanan ringan, itu merupakan sudah niat gitu. Nah, kemudian udah ada niat itu kita harus yakin bahwa kita bisa menjalankannya di balik kesibukan lain. Seperti contohnya ketika kita berkuliah ingin menyambi membuat bisnis kecil lah, seperti tadi berjualan makanan. Nah, itu harus ada yakin yakin dari diri sendiri untuk bisa menjalankannya. Nah, kemudian itu
setelah kita membuat niat dan keyakinan, kita harus yang pastinya belajar dari pengalaman orang lain. Seperti misalnya kita melihat, bertanya ke orang lain pengalaman berjualan itu, atau bertanya mengenai gimana caranya mulai bisnis terkait misalnya makanan ringan itu, seperti risoles, piscok dan lain sebagainya. Nah, kita bertanya pada penjual tersebut gimana sih cara mulai untuk berbisnis. Nah, kemudian yang ketiga itu melihat peluang. Seperti misalnya kita ada di suatu food court lah, kita udah melihat banyak makanan, pasti kan di food court itu pusatnya makanan. Nah, kita lihat apa nih yang kurang dari food court tersebut. Kita bisa lihat dari misalnya ada 15 tenan atau 15 penjual, kita tulis satu-satu. Nah, dari 15 itu apa yang kurang dari mereka, entah kita ambil dari satu tenan ini kurang terus kita tambahin, dari tenan kedua kurang kita tambahin. Nah, itu merupakan salah satu cara melihat peluang lah. Kemudian itu fokus. Nah, yang diperlukan fokus itu karena pastinya dalam menjalankan bisnis itu sangat sulit lah. Perlu adanya fokus atau ketelatenan dalam menjalankan bisnis. Bisa saja seperti kita membeli barang itu, eh, terus barangnya pecah lah atau tidak sesuai atau tidak cocok untuk digunakan atau diperjualbelikan. Makanya kita perlu fokus dalam menjalankan bisnis itu. Nah, yang pastinya yang kemudian yang kelima itu memiliki kemampuan menjual. Pasti dong, orang yang ingin berbisnis itu pasti ingin menjual sesuatu, baik barang ataupun jasa. Nah, barang tadi misalnya menjual makanan, atau jasa seperti kita eh, mengadakan atau membuat seperti ojek lah untuk teman-teman kita gitu. Kita menyediakan jasa dengan bayar sekian. Nah, pasti harus memiliki kemampuan menjual diri kita atau menjual bagaimana cara orang-orang itu tertarik dengan apa yang kita offer atau kita berikan gitu, kita jual. Nah, ya pastinya yang terakhir itu nomor 6 itu ada modal. Nah, pasti kita tahu lah, cara kita membuat bisnis itu tidak datang dari langit gitu kan. Kita tidak mungkin memulai bisnis itu tidak tanpa uang gitu kan, atau tidak tanpa modal. Nah, maka dari itu pastinya bisnis itu perlu modal. Baik kita meminjam atau eh, meminta gitu kan pada orang-orang yang mungkin bisa dipercaya atau orang yang kita dekat atau orang kenal lah, untuk membantu memodalkan. Kan modal itu bisa kita membuat bisnis itu secara patungan atau bersama-sama. Nah, itu salah satunya untuk mencari modal awal gitu kan. Nah, ya kemudian itu ada cara mempertahankan bisnis. Nah, cara mempertahankan bisnis itu yang pertama, menjadi pemimpin yang selalu hangat, tegas, dan membuat nyaman orang-orang atau membuat nyaman pekerja kita. Dan kemudian itu membentuk komunikasi yang baik dengan tim. Kenapa? Misalnya ketika kita sudah punya bisnis yang besar gitu kan, pasti kita punya yang namanya karyawan. Kita harus bagaimana cara kita membuat karyawan itu betah, terus kita buat mereka nyaman agar bekerja dengan baik. Nah, walaupun kita sudah akrab gitu kan, pasti ketika kita jadi pemimpin harus tegas gitu, harus tahu mana tempat harus bercanda, harus serius gitu kan. Nah, maka dari itu pemimpin ketika memimpin bisnisnya tuh harus memiliki sikap yang tegas, membuat nyaman dan merangkul lah istilahnya. Kemudian itu selalu berinovasi dalam proses bisnis, dalam melakukan bisnis. Tapi kita tahu ada namanya tren dalam penjualan. Seperti misalnya bulan ini banyak tren, dulu es kepal Milo lah misalnya. Nah, kemudian kita bikin es kepal Milo, nggak taunya bulan depan udah turun gitu dari penjualan es kepal Milo itu. Nah, kita bergantilah dengan produk-produk lain. Kemudian itu yang ketiga, menjaga silaturahmi dengan pelanggan. Maksudnya menjaga silaturahmi dengan pelanggan ini, kita memiliki kita ramah dengan pelanggan gitu kan. Pasti jika kita memberikan muka masam atau muka jutek gitu kan istilahnya, dia jadi pelanggan itu nggak mau gitu, nggak ramah, jadi kelihatan kayak
ih, apa sih penjual ini mukanya nggak ramah gitu kan. Nah, yang kemudian bersikap bodoh amat. Bodoh amat ini seperti kita dicemooh lah. Kita misalnya kita buat bisnis, bisnis ini mah kecil gitu kan, siapa siapa aja bisa gitu kan. Nah, kita istilahnya iyain aja gitu lah, kita dengarkan masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu, bodoh amat, cuek. Kita cuekin aja orang-orang yang seperti itu. Nah, mungkin dari omongan-omongan mereka itu bisa membuat kita makin semangat malahan, bukan membuat down kita mental. Mental kita jadi down gitu, malah tidak jadi bersemangat. Nah, kemudian dalam bisnis pasti kita harus cermat dalam mengelola keuangan. Mengelola keuangan di sini ya pasti dari modal kita untuk berjualan, terus penjualan-penjualan yang masuk, keuntungan, kerugian, harga penjualan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir pasti mental yang kuat gitu. Mental yang kuat seperti tadi ketika ada yang mencemooh kita gitu dalam melakukan bisnis, ya kita harus kuat, jangan lemah langsung merasa minder atau merasa kurang percaya diri dalam melakukan bisnis, langsung kita tinggalkan bisnis saja, itu jangan. Nah, kemudian mental yang kuat ini kita harus mampu memecahkan masalah dengan tenang. Pasti dalam melakukan bisnis atau kehidupan sehari-hari kita menemukan masalah-masalah yang tidak terduga oleh kita. Walaupun kita udah rencanakan dengan lama, pasti ada aja yang namanya masalah datang tersebut gitu kan. Nah, maka dari itu kita perlu sebagai pelaku bisnis itu punya kepala yang dingin atau bisa memecahkan masalah dengan tenang. Nah, kemudian yang terakhir itu di dalam studium general ini adalah kesalahan yang harus dipelajari dalam membuat bisnis. Yang pertama, tidak membuat rencana bisnis. Seperti mungkin rencana seminggu depan dalam memulai bisnis, atau sebulan ke depan kita harus ngapain, harus ada planning buat ke depannya dalam menjalankan bisnis. Yang kemudian, yang kedua tidak meriset pasar gitu kan. Seperti contohnya di tempat kita gitu, udah banyak orang yang jualan nasi padang gitu kan. Nah, kita ikut-ikutan doang gitu kan karena lihat nasi padang kita suka gitu misalnya sama makanan nasi padang gitu, sering makan nasi padang gitu. Kita bikin aja gitu. Ya, itu mungkin bisa saja untung, cuman kan udah ada banyak gitu. Ya, mungkin bisa kita riset pasarnya dengan kita buat nasi padang tapi tambah variasi lain gitu kan yang istilahnya masih masuk di lidah orang-orang. Itu merupakan salah satu riset pasar atau menjual barang yang masih baru gitu. Sepertinya toko kosmetik di sekitaran tempat kita tidak ada penjualan orang yang menjual kosmetik dengan eh, merek-merek yang terkenal gitu. Mungkin seperti salah satu contohnya ya Skintific, Pure, terus Something, ataupun merek-merek lainnya gitu kan. Nah, kita coba membuat bisnis di bagian penjualan kosmetik tersebut gitu kan. Nah, kemudian yang pasti kita harus paham gitu apa yang barang yang kita jual. Yang ketiga itu tidak memahami apa yang kita jual. Misalnya kita membeli apa namanya? Kita menjual risol gitu kan. Kita ada punya 4 macam risol gitu. Nah, si risol itu kita nggak tahu ini. Kita ditanya, Mas ini risol yang paling banyak dijual apa ya? Atau rekomendasinya apa ya? Kita jawab apa ya? Nggak tahu Mas gitu. Atau mungkin yang keju gitu, soal keju misalnya. Itu kan seperti kita tidak yakin dengan apa yang kita jual kan. Maka dari itu kita perlu yakin. Terus kita harus paham nih apa yang kita jual. Dan mungkin salah satu yang paham kita jual itu seperti isinya apa atau pembelian yang paling banyak itu apa dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir itu menetapkan harga yang salah. Nah, harga yang salah ini seperti kita menjual barang A gitu. Di toko lain ada yang jual barang A. Kita karena ingin ambil untungnya doang, ya kita taruhlah harganya yang tinggi gitu dari harga toko A gitu. Misalnya toko A naruh 5.000, nah kita 7.000 lah, ingin dapat untung 2.000 gitu kan, gede itu. Nah, itu merupakan salah satu teknik yang salah gitu. Atau mungkin karena kita ingin mengejar banyaknya penjualan gitu, eh, banyak pelanggan yang datang, kita turunin harganya, malahan kita tidak dapat yang namanya break even point atau titik keseimbangan gitu. Barang terjual berapa, untungnya baru berapa gitu.
Nah, itu salah gitu. Jadi kita harus dengan benar menetapkan harga yang benar gitu untuk melakukan bisnis tersebut. Nah, mungkin itu saja dari rangkuman studium general yang saya ikuti, yaitu generasi Z, Gen Z, dan financial. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada banyak kata salahnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.